Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas yatim piatu. Bagaimana itu yatim, bagaimana itu piatu, dan bagaimana itu yatim piatu. Dan usia berapa yang disebut yatim piatu. Kita harus tahu ya. Nah, kita sekarang membahas aturan orang tua mengurus anak. Kita harus tahu ya, orang tua mengurus anak wajib ya dari usia bayi sampai usia yang ditentukan, yaitu 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki. Kewajiban orang tua memberi makan, pakaian, minuman, dan mendidik. Dan kewajiban ibu mengasuh dan mengayomi. Kita harus tahu ya, jadi sampai 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki. Kewajiban orang tua memberi makan, pakaian, dan mendidik kepada anak. Nah, apabila seorang ayah meninggal dunia di saat perempuan di bawah 17 tahun, lelaki di bawah 20 tahun. Nah, anak itu disebutnya yatim. Kalau ditinggal oleh seorang ayah disebut yatim. Ya, kalau orang tua yang meninggalnya ibu disebut piatu. Kalau masih di bawah 17 tahun perempuan, di bawah 20 tahun lelaki, namanya piatu. Kalau tidak ada ibu, kalau tidak ada ayah disebutnya yatim. Kalau tidak ada orang tua utuh seperti ibu dan bapak meninggal di saat 17 tahun ke bawah perempuan, 20 tahun ke bawah lelaki disebut yatim piatu. Kalau tidak ada dua-duanya yatim piatu. Kalau tidak ada ayah meninggal, ayah disebut yatim. Kalau meninggal ibu disebut piatu. Nah, kita harus tahu ya, kalau seorang ayah meninggal di saat usia anak di bawah 17 tahun perempuan, di bawah 20 tahun lelaki, maka disebut yatim ya. Dan yang disebut yatim itu kan masih ada ibu ya. Jadi ibu pun wajib mengurus anak ya. Jadi menggantikan posisi ayah dan sekaligus ibu ya mengurus anak karena ayahnya sudah meninggal. Tetapi yang disebut yatim kalau seorang ibu kan kalau mengurus anak tanpa seorang suami, tanpa seorang ayah kan berat ya mengurus anak itu, memberi makan, pakaian, dan mendidik. Jadi ada bantuan dari dermawan karena itu namanya yatim. Seperti orang yang dekat, yang kaya harus membantu yatim itu memberi santunan ya, kali-kali santunan biaya sekolah, santunan untuk makan, santunan hari Idul Fitri ya dari orang yang dermawan, orang yang kaya, dan santunan dari pemerintah karena disebut yatim yang wajib dibantu ya oleh orang yang dermawan kaya ya. Dan begitu juga tidak ada ibu, wajib anak itu disebut piatu kan kalau ibunya meninggal di saat di bawah 17 tahun perempuan, di bawah 20 tahun lelaki tetap ada wajib santunan yang disebut piatu kan, santunan dari orang yang dermawan, dari orang dekat dan dari pemerintah ada santunan ya. Nah, kalau bagaimana kalau dari 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki meninggalnya orang tua itu? Kita harus tahu. Jadi wajib kan oleh orang tua dari 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki wajib diarahkan. Nah, di saat diarahkan orang tuanya tidak ada. Maka orang yang dermawan seperti tetangga, sanak, saudara ya, wajib oleh saudaranya dirawat karena itu masih yatim, tapi yatim yang wajib diarahkan. Jadi kalau dari 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki masih yatim piatu, tapi bukan yatim piatu yang wajib diberi makan, pakaian dan didik, tapi yatim yang wajib diarahkan. Jadi dibantu oleh saudaranya kalau tidak ada ayahnya ya, tidak ada ibunya, dibantu oleh saudaranya dengan cara diarahkan untuk mereka punya penghasilan sendiri, bukan dengan cara diurus, diberi makan minum, bukan ya. Jadi kita harus tahu. Jadi kalau tidak ada orang tuanya ketika 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki, maka saudaranya wajib membantu dengan cara mengarahkan mereka supaya mempunyai pekerjaan untuk mereka sampai mereka berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga,
Kan kalau ada ayah ibu pun mereka sudah bukan anak tapi sanak, sudah mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi kalau, sudah tidak ada ayah ibu pun mereka, kalau sudah berumah tangga bukan yatim piatu, tapi mereka sudah mempunyai tanggung jawab sendiri, sudah wajib mempunyai anak, mengurus anak ya. Jadi yang disebut yatim piatu itu, kalau disebut yatim yang wajib dididik ya, diberi makan, pakaian, dan dididik dari, bayi sampai 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki. Tapi kalau yang 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki tidak ada orang tua, masih yatim, tapi yatim yang wajib diarahkan oleh, orang yang membantu seperti saudaranya. Sampai berumah tangga, kalau sudah berumah tangga hukumnya bukan yatim ya, itu sudah walaupun sudah tidak ada orang tua bukan bukan yatim piatu, karena mereka sudah dewasa. Bagaimana kalau, walau di atas 17 tahun, di atas 20 tahun lelaki, tapi belum berumah tangga, apa itu masih disebut yatim piatu? Bukan. Kalau di atas 17 tahun, di atas 20 tahun lelaki, di atas 17 tahun perempuan, walaupun belum berumah tangga, tetap bukan yatim piatu. Karena apa? Karena wajibnya diarahkan kan oleh orang yang membantu supaya punya penghasilan sendiri. Kalau sudah mempunyai penghasilan sendiri mereka tetap belum berumah tangga, contohnya sudah 30 tahun gitu perempuan, 40 tahun lelaki tapi tidak mau berumah tangga, ya tetap bukan yatim piatu, bukan, tapi tetap wajibnya mempunyai penghasilan sendiri karena sudah diarahkan oleh orang ya gitu. Jadi kita harus tahu yang disebut yatim piatu itu, kalau yatim piatu itu tidak ada, dua-duanya, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kalau sebut yatim tidak ada ayah, kalau sebut piatu tidak ada ibu. Kalau usia yang ditentukan yaitu dari bayi sampai 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki, yatim yang wajib diberi makan gitu ya. Tapi kalau 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki masih yatim, tapi yatim yang wajib diarahkan oleh orang yang membantu. Kalau sudah dewasa sampai 30 tahun, 40 tahun walaupun belum berumah tangga, tidak ada orang tua, namanya bukan yatim, bukan ya, tapi mereka sudah dewasa, sudah mandiri walaupun belum berumah tangga ya. Kita harus tahu ya, jadi yatim piatu itu yang disebut yatim itu dari bayi sampai usia 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki yatim yang wajib diberi makanan, pakaian, dan dididik. Tapi dari 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki kalau sudah tidak ada orang tua masih yatim, tapi yatim yang wajib diarahkan. Kalau sampai umur 20 tahun perempuan, 30 tahun lelaki walaupun belum berumah tangga dan tidak ada orang tua, dia bukan yatim piatu tapi sudah dewasa atau sudah mandiri di, kaki sendiri, apalagi sudah berumah tangga, mereka sudah mempunyai kewajiban masing-masing ya. Jadi kita harus tahu yang disebut yatim itu apa, piatu itu apa, dan bagaimana tahap-tahapnya. Saya sudah kasih tahu ya. Nah, inilah ilmu dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.